ditemani Kak Ika, Kak Daniel, Kak Paro, dan Kak Moses. Adik-adik, hari ini ada yang spesial loh, karena kita mau merayakan Paskah. Kak Ika, perayaan Paskah itu apa sih? Jadi adik-adik, perayaan Paskah itu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, berarti Tuhan Yesus bangkit ya dari maut? Iya Kak. Oke adik-adik, kalau gitu kita harus bersuka cita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku menang, ku menang. Sambil bangkit berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah selanjutnya, yuk kita satu dulu di dalam doa. Berdoa kakak pimpin ya. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan ibadah perayaan Paskah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Merasakan nggak sih kasih Tuhan itu sangat luar biasa? Oh, pastinya dong. Apa coba contohnya? Contohnya, karena saat ini kita bisa bersuka cita, kita bisa merayakan Paskah bersama-sama. Yuk, karena kita bersuka cita, kita pujikan Kristus bangkit soraklah. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau bersama-sama memujikan sebab Dia hidup. Tebus
ketemu lagi sama Kak Biner di sini. Kak Biner mau bersama-sama mengajak adik-adik merenungkan firman Tuhan untuk Paskah pada hari ini. Masih semangat toh meskipun kita ibadah di rumah masing-masing? Gimana? Semangat gak? Oke, puji Tuhan, semangat ya. Meskipun di rumah beribadah bersama papa mama, gak apa-apa. Akan ada waktunya nanti kita beribadah bersama-sama. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu supaya mempersiapkan hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita untuk fokus terhadap firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh memberkati kami pada hari ini, sehingga kami meskipun ada di rumah kami masing-masing, kami dapat merasakan sukacita Paskah pada hari ini. Ya Tuhan, kami akan merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami, Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu supaya menjagai hati, mulut, pikiran, mata, dan telinga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya sudah siap kita mendengarkan firman Tuhan? Papa mama yang mendampingi di rumah boleh membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. Yuk, mari adik-adik semuanya kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang begini firman-Nya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya Yesus. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semuanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan, membaca, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah itu apa sih adik-adik? Ayo, siapa yang tahu Paskah itu apa? Coba tanya papa mama yang ada di rumah. Paskah itu apa? Hah? Apa adik-adik? Iya, betul. Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut. Nah, adik-adik semuanya, Tuhan Yesus itu telah menderita. Dia telah disiksa, disalibkan, dan kemudian mati di kayu salib. Lalu pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus ini ternyata menimbulkan kesedihan, ternyata menimbulkan kebingungan, khususnya bagi Maria. Tadi kita telah membaca bersama-sama di Yohanes 20 ayatnya yang keberapa? Ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Maria itu merasa sedih sekali. Maria itu merasa kehilangan orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai. Maria menengok ke kubur Yesus. Loh, kok nggak ada? Di mana Tuhan Yesus? Di mana orang yang aku sayangi itu? Kok nggak ada? Maria sedih, adik-adik. Maria menangis. Maria tidak tahu harus berbuat apa. Begitupun ketika ada malaikat-malaikat
malaikat Tuhan yang datang ke kubur itu. Malaikat Tuhan seperti, "Hai Maria." Nah, seperti itu. Maria tetapi tidak menyadari bahwa selain malaikat Tuhan yang ada di situ, ada Tuhan Yesus yang berdiri di depan Maria. Nih Maria di sini, ini kuburnya Yesus. Dan Maria disapa oleh Yesus dari belakang, "Maria." Tetapi Maria nggak mengerti itu siapa. Dikira Maria adalah penjaga kubur Yesus. Sehingga Maria seperti bertanya kepada penjaga itu, "Tuhan, kalau Engkau tahu di mana mayat dari Yesus, katakan kepadaku." Nah, begitu Maria begitu Maria disapa untuk kedua kalinya, Maria kemudian menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa ke Maria? Tuhan Yesus hanya bilang, "Maria." Tuhan Yesus berteriak suara yang kencang, berteriak nama Maria. Dengan Tuhan Yesus berteriak, dengan Tuhan Yesus memanggil nama Maria itu, kemudian Maria berbalik. Maria berubah, hatinya Maria berubah, pikirannya Maria berubah dari dia yang sedih menjadi dia yang bersukacita. Maria berubah dari yang dia tidak kenal itu suara Tuhan Yesus, menjadi dia yang mengenal suara Tuhan Yesus. Nah, perubahan inilah adik-adik semuanya yang akan kita hayati di tengah-tengah perayaan dan ibadah Paskah kita pada hari ini. Nah, siapa yang di rumah, adik-adik semuanya masih mungkin bangun pagi tetapi langsung udah keluar main, bangun pagi langsung langsung makan atau langsung pergi dari tempat tidur tanpa merapikan tempat tidurnya. Nah, kalau ada yang masih seperti itu, ayo kita berubah. Begitu kita bangun pagi, kita merapikan dulu tempat tidurnya. Begitu bangun pagi, kita menata tempat tidurnya, tempat tidur kita supaya rapi. Nah, itulah perubahan-perubahan. Terus siapa yang di rumah itu jarang membantu orang tua, siapa yang nggak pernah cuci piring, ya mari adik-adik semuanya kita berubah, kita menjadi anak-anak yang rajin membantu orang tua. Kalau kita dulu tidak pernah mencuci piring, sekarang kita membantu, belajar untuk mencuci piring, belajar untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Terus siapa yang ini kan adik-adik semuanya masih sekolah online ya. Siapa yang tugas-tugas sekolahnya itu kalau enggak diburu-buru, kalau enggak ayo dok, ayo le, sama orang tuanya tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah, ayo masih ada. Nah, mulai sekarang perubahan itu ayo adik-adik kita lakukan. Kalau ada tugas online dari bu guru, pak guru yang di sekolah, segera dikerjakan tanpa harus diburu-buru sama papa sama mama. Maria saja berubah, begitupun kita juga harus mengalami perubahan di tengah-tengah perayaan kita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita, selamat melihat perubahan di dalam diri adik-adik semuanya. Amin. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan di dalam
bersyukur juga kalau engkau boleh hadir, kalau engkau boleh ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari, supaya perubahan kami itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan memberikan sedikit berkat yang telah diberikan Tuhan. Yuk kita akan memberikan persembahan sambil kita pujikan bahwa persembahan-Mu. persembahan kita di dalam doa, dan kita bersama-sama berdoa syafaat. Sikap berdoa gimana? Jangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk merayakan Paskah. Tuhan Yesus, kami juga boleh mengumpulkan berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kiranya Tuhan sucikan. Dan terima kasih Tuhan, kami pun berdoa untuk adik-adik kami yang pada saat ini boleh merayakan Paskah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita yang lebih di dalam hati adik-adik semua. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk sekolah minggu GKJ Salib Putih, khususnya wilayah Bendosari. Kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk memasuki perayaan Paskah, biar adik-adik tambah semangat, yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan Tuhan Allah di tengah kita. Bersama
Adik-adik masih semangat kan? Pastinya masih semangat dong. Karena kita mau menyaksikan drama dari kakak-kakak kita dari STT Nusantara. Selamat menyaksikan. Salam adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Yope, saya berperan sebagai Adul. Saya Shirley berperan sebagai Lili. Saya Esther berperan sebagai Cici. Saya Isti berperan sebagai Dora. Saya Nurni berperan sebagai Bu Inces. Terima kasih. Terima kasih. Pada suatu hari, si Adul yang terkenal anak yang sangat nakal bertemu dengan Lili. Lili sedang membaca buku. Ada si Lili nih, gue kerjain dah. Lili kampungan, dasar. Ngapain lu baca-baca buku duduk di sini, ha? Gue tuh gak suka tuh kalian tuh. Dasar buku jelek, kampungan. Gak ada kerjaan lain apa? Sembari baca-baca terus. Bikin gue sakit hati banget lihat lu gitu Lili. Gak suka gue Lili ya lu. Si Lili menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia seorang yang penakut dan culun. Lalu datanglah dua orang bocil yang bernama Dora dan Cici menghampiri Lili yang sedang diejek oleh Adul. Ada si Lili. Lili, kenapa kamu nangis, Lili? Kenapa? Itu si Adul. Aduh, kamu ngapain si Lili? Kok dia nangis? Lah memang dia orangnya kayak gitu kok. Kampungan jelek, gak wajar lah buat kemarahin dia. Aduh. Emangnya kenapa? Duh, kamu gak boleh kayak gitu loh. Lili juga teman kita harus saling mengasihi. Tapi untuk sekolah minggu aku, kita harus saling mengasihi teman-teman kita. Gak boleh ngejek-ngejekan kayak gitu. Benar tuh. Udahlah, apaan yang mengasihi? Gue tuh gak ngerti tau gak, jika yang mengasihi begitu. Udahlah, benci gue liat kalian bertiga. Aduh, ayo. Udah, cepet ya. Pada suatu kali di hari Minggu, si Adul sedang asik olahraga dan tiba-tiba dia jatuh hingga kakinya tergelincir. Kemudian Lili lewat dan melihat si Adul sedang kesakitan. Lalu Lili menghampirinya. Kaki Adul, Mak. Aduh. Kamu kenapa, Dul? Gue sampai gak pegang. Kamu kenapa kamu jatuh, Dul? Gue habis jatuh. Aduh, kasihan. Mana yang luka, Dul? Gak ada yang luka tapi kakiku sakit. Sini, Lala bantuin. Gak usah, gue pura-pura baik lu. Gak apa-apa, Dul. Lala baik kok. Mau bantuin Adul. Ayo, Dul. Gak pulang ya. Nanti Mama, kamu istirahat. kaki Adul, Mak. Ayo, Dul. Dalam situasi yang sakit itu, si Adul sempat memikirkan kebaikan yang telah Lili lakukan kepadanya, yang telah membantunya meskipun Adul sendiri sering berbuat jahat kepada Lili. Aduh, Lili kok bisa ya baik bangetnya sama gua. Padahal kemarin gue itu habis jahatin dia, habis dorong-dorong dia, terus habis ngejekin dia, tapi kok dia masih terus mau baik sama gua, mau nolongin gua waktu gua jatuh kemarin ya. Aduh, udahlah, biar aja, gak usah dipikirin lagi. Keesokan harinya, ketika Cici dan Dora mengetahui bahwa Adul habis terjatuh dan sakit, mereka berdua pun menjenguk Adul. Besok hari Minggu loh. Iya. Kita pergi sekolah Minggu ya. Oke, kita mau sampai. Udah nyampe. Aduh. Ya, halo Dor, halo Ci. Katanya kaki kamu keseleo ya? Iya nih, kemarin waktu gua lagi olahraga main-main di halaman rumah, terus gua jatuh, terus kaki gua keseleok nih. Terus sekarang keadaannya gimana, Dul? Nah, sekarang sudah mendingan, sudah bisa buat jalan. Oh iya. Puji Tuhan kalau sudah baikan, Dul. Adul, besok kan hari Minggu. Kamu mau nggak kami ajak pergi sekolah Minggu? Mau ya, mau ya. Seru loh di sekolah Minggu. Sekolah Minggu itu kayak gimana ya? Makanya kamu ikut supaya kamu tahu sekolah Minggu itu gimana. Mau ya, mau ya. Ayolah.
Oke deh. Oke. Gua mau ikut besok ya. Oke, sampai jumpa besok. Aduh. Oke, terima kasih Dora. Cepet Cici. sembuh ya. Ya, terima kasih. Pada keesokan harinya, ketika sedang sekolah minggu, Bu Inces menyapa anak-anak semuanya. Sekolah minggu itu kayak gimana sih? Pokoknya nanti kamu tahu Aku kan belum deh. ngerti. Aduh, nanti kita belajar sama-sama ya. Ayo, sekarang kita udah sampai nih. Salam adik-adik. Shalom, Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Baik, Tuhan Bu. baik, Bu. Luar biasa. Apa kabar Lili? Tuhan baik, Bu. Puji Tuhan ya. Apa kabar Cici? Puji Tuhan baik, Bu. Semangat sekali. Apa kabar Dora? Tuhan baik, Bu. Ya, ada teman baru. Namanya siapa? Dul, Bu. Adul. Ya. Adul diajak sama siapa ke sini? No, diajak sama Dora sama Cici, Bu. Ih, tepuk tangan buat Dora. Nah, adik-adik, hari ini Ibu Inces mau kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu Inces akan mengajak kita untuk semua menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh berkumpul untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini yuk kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, aku nggak bawa Alkitab ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Nah, kalau udah menemukannya, mari kita Ibu akan membacakannya dan adik-adik akan mengikutinya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, Tuhan Allah mengasihi seluruh umatnya. Dengan begitu besar kasih Tuhan kepada seluruh isi dunia ini, sehingga Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia, mati dan bangkit untuk kita semua, menyelamatkan kita. Nah, adik-adik semua yang ada hari ini, Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Nah, Tuhan Yesus itu mengasihi Lili, Tuhan Yesus itu mengasihi Cici, Tuhan Yesus juga mengasihi Dora, dan juga Tuhan Yesus mengasihi Adul. Nah, jadi kita juga harus saling mengasihi. Kita nggak boleh ngejelek-jelekin teman-teman kita harus mengampuni teman-teman kita harus sayang kepada semua orang seperti Tuhan Yesus sayang kepada kita. Nah, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang suka ngejelek-jelekin temannya? Ayo. Siapa di sini yang suka nakalin teman-temannya? Ayo. Saya, Bu. Adul, ngapain Dul? Itu, Bu. Kemarin Adul habis jahatin si Lili, Bu. Si Lili. Kemarin Adul bully si Lili sampai dia nangis, Bu. Gimana dong? Terus Adul langsung pergi nggak minta maaf. Nah, setelah Adul mendengar firman Tuhan, terus Adul mau kemana? Adul pengen minta maaf, Bu, sama Lili. Udah jahatin Lili. Lili, maafin Adul ya. Iya, Dul. Lili udah maafin Adul kok. Mulai sekarang Adul janji nggak mau jahat sama teman-teman yang lain. Mulai sekarang juga Adul janji mau tetap mengasihi semua teman-teman, dan Adul pengen mulai sekarang rutin ikut teman-teman untuk pergi sekolah minggu. Yeay, tangan buat Adul dan Lili. Nah, puji Tuhan. Ini yang harus kita contohin. Kita juga harus bisa mengampuni, bisa sayang kepada semua teman-teman kita.
Nah, adik-adik, saat ini Ibu mau mengajak adik-adik bersama-sama berdoa supaya kita menjadi anak yang takut dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berdoa yuk. Kita berdoa dan adik-adik mengikuti Ibu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan sungguh baik bagi kami. Ajar kami Tuhan, Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa mengampuni, mengasihi seperti Tuhan Yesus. seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita akan mau menaikkan pujian KASIH. Kasih itu
kita udah memuji Tuhan dan kita juga udah menyaksikan drama dari kakak-kakak STT Nusantara. Saat ini kita mau mengumumkan pemenang lomba menghias telur. Nah, untuk pemenangnya, untuk juara kategori kelas belum sekolah sampai TK besar dimenangkan oleh yang pertama juara 1 Ayah, untuk juara kedua Jojo, untuk juara ketiga Winda. Yang kedua, juara kategori kelas 1 SD sampai kelas 3 SD dimenangkan oleh juara satunya Vio, juara kedua Angelo, juara ketiga Queen. Yang ketiga, juara kategori kelas 4 SD sampai kelas 6 SD dimenangkan oleh juara pertama Charlotte, juara kedua Bayu, juara ketiga Ningrum. Selamat ya buat adik-adik yang mendapatkan juara, dan untuk adik-adik yang belum mendapat juara, tetap semangat dalam berkarya. Ya adik-adik, nanti kakak-kakak dari guru sekolah minggu akan datang ke rumah adik-adik untuk memberikan hadiah dan bingkisan. Nah, untuk menutup ibadah perayaan Paskah pada hari ini, yuk kita berdoa dulu. Berdoa kakak pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dan perayaan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.